Nggak mau. Nah, itulah yang menjadikan sebab turunnya ayat yang kemarin kita pelajari. Dan itu penjelasannya sudah selesai kemarin. Nah, pagi ini ada yang menarik. Dari ayat 47 dan ayat 48, coba panjenengan lihat. Ayat 47 itu ada yang berbunyi wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Ini yang penting. Summa yatawalla fariqum minhum. Kalau diterjemahkan di sini, kemudian sebagian dari mereka berpaling. Yang perlu dicatat kata-kata berpaling. Dari ayat 47 kita punya kata tawalla, artinya berpaling. Oke? Sementara di ujung ayat 48 Allah berfirman mu'ridun. Mu'ridun itu juga diartikan di sini menolak. Kita punya kata tawalla yang artinya berpaling. A'rada itu sebenarnya artinya juga berpaling, sama. Nah, saya ingin menjelaskan dua kata ini. Tawalla, a'rada. Nanti kalau dibuka dalam kamus bahasa Arab, kalimatani tastarikani fi makna tarki wal bu'di. Artinya baik tawalla maupun a'rada itu keduanya memiliki kesamaan arti, yaitu meninggalkan dan menjauh. Tawalla itu meninggalkan, tawalla juga menjauh. A'rada itu juga meninggalkan, a'rada itu juga menjauh. Cuman yang menarik, kenapa kalau maknanya sama, bunyi kalimatnya berbeda, tawalla dan a'rada? Nah, ini yang menarik. Di dalam tafsir, di dalam kamus nanti ditemukan tambahan keterangan. Kalau tawalla itu berpaling secara fisik. Sebentar. Berpaling secara fisik itu berarti gimana? Berpaling itu berarti ya memindahkan wajah kita. Katakan di depan saya ini Pak Khalid, saya ingin berpaling dari Pak Khalid. Berarti wajah saya pindahkan dari memandangnya menjadi tidak memandang. Itu berarti berpaling secara fisik. Berpaling secara fisik berarti menolehkan wajah atau berbalik arah. Itu tawalla, meninggalkan dan menjauh secara fisik. Jadi tidak mau bertemu, tidak mau bertatap muka, tidak mau bersua, tidak mau bermuajahah, tidak mau melihat, tidak mau memandang, tidak mau berjumpa. Basa Jawane mengos, melengos, itu artinya tawalla. Nah, menjauh dan meninggalkan itu bisa diekspresikan dalam bentuk bahasa tubuh.
yaitu dengan tidak mau melihat, tidak mau memandang, tidak mau berjumpa, tidak mau berdekatan, dan macam-macamnya. Kalimat itu sering dipakai di dalam Al-Quran. Nah, sementara mu'ridun itu meninggalkan atau menjauh secara hati. Secara hati itu gimana? Mungkin diajak ngomong, ya diam, didengar, disimak sampai selesai, tapi nggak ada satupun yang masuk ke dalam hati. Bahkan mungkin hati dan pikirannya itu melayang, fisiknya ada di situ. Barangkali begini, kowe iki lho ngomong apa? Tetapi fisik kita ada di situ, tapi hati sudah terkunci, sehingga tidak punya simpati, tidak punya empati, tidak punya perhatian. Secara fisik hadir, tetapi secara hati pergi. Hadir secara raga, tetapi hilang secara jiwa. Itu mu'ridun. Nah, para jemaah, dalam kehidupan sehari-hari, dua pengertian itu hampir pasti dijumpai. Hampir pasti. Nah, tentu membutuhkan sikap kita yang arif dan bijaksana bagaimana? Dalam urusan dakwah, dua-duanya dijumpai. Kalau ada nabi, katakan begitu, ada nabi berkumpul atau hadir bersama para sahabat. Orang itu kalau tahu Nabi Muhammad langsung pergi, langsung menjauh, tidak mau melihat, tidak mau berjumpa, apalagi duduk bersama. Itu enggak mau. Itu yang disebut dengan tawalla. Tetapi ada juga yang ikut hadir, laksana orang munafik, hadir secara fisik, tetapi hati dan pikiran tidak. Makanya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, kamu tadi kok hadir di masjid sama Muhammad? Alah, itu cuma simbolis, ya, cari aman lah. Tapi kalau sudah ketemu dengan mereka, teman-teman mereka, loh aku yo bestimu toh, satu bestimu, kita satu tim lah. Nah, cuman tadi itu ya simbolis aja, duduk cari-cari informasi. Nah, itu orang munafik. Hati-hati kalau ini sudah masalah kesetiaan. Ada istilah kesetiaan semu. Nok ngarepan bojone ngomong tresno, tapi nok jowo yo tresnone luwih gede. Walah bahaya itu. Nah, para jemaah sekalian, ini sikap manusia secara real ada dalam keseharian. Dan memang ayat ini secara spesifik berbicara tentang orang munafik. Dan orang munafik punya dua-duanya. Tidak suka ada kelihatan secara fisik, ada secara non fisik. Ketidaksukaan itu bisa disampaikan secara simbolik dengan bahasa tubuh, gerak tubuh, atau lisan, atau sikap. Sama, kalau kita suka
pada seseorang terlihat dari sikap, perilaku, ucapan, tindakan sama. Like and dislike, suka dan tidak suka, semuanya ada tanda-tandanya, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, konsep tawalla dan a'radha itu implementasi dari yang tadi. Jadi wong iki seneng yo, kowe kena apa to le saiki kok macak, kok sregep adus, suren. Setelah diteliti ternyata wis kenal cawedok. Nah itu kan sama dengan begitu. Oh iya lah anakku umurnya wis 24, lah mulane wis dandan. Kan sama dengan begitu. Lagi krungu suara ting, WA wis dibuka. Wah, kok sapa kuwi? Nah, sama dengan begitu. Nah, sekarang dari makna itu, ayo kita kembangkan dengan persiapan kita jelang Ramadan. Malam Selasa engko bengi, sesuk wis malam Rebu, kita sudah mulai tarawih. Apakah kita menerima kedatangan Ramadan itu sekedar secara fisik atau secara fisik dan non fisik? Apakah kita menyambut kedatangan Ramadan itu hanya simbolik atau betul-betul lahir batin kita? Nah, barangkali para jemaah sekalian, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita stressing, perlu kita tekankan di pagi hari ini menjelang datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, para jemaah sekalian, yang paling perlu untuk disiapkan itu adalah hati, niat kita. Artinya harus ada upaya transformasi diri dalam kehidupan. Ramadan harus kita jadikan sebagai momentum untuk bertransformasi. Transformasi itu gampang-gampangane berubah. Harus ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Kalau tidak ada perubahan, sia-sia bertemu dengan bulan Ramadan itu. Nah, Allah tahu kalau manusia itu berat untuk diajak berubah. Karena itu diberikan program yang sifatnya wajib puasa. Terawih itu nggak wajib, tapi hampir pasti orang malu kalau nggak terawih. Buktinya, nah coba nanti kalau sudah Ramadan atau besok ya, besok coba. Kalau kita ketemu tetangga coba, kalau ada ajakan gitu ke masjid, ayo sholat isya atau ayo sholat terawih. Kita nyuruh anak-anak kita besok, ayo ke masjid, ikut nyuruh sholat isya atau ke masjid nyuruh sholat terawih. Apa coba dijawab? Terawih. Lah padahal sing wajib sing ndi? Sing isya. Mergo nek gak Ramadan gak merintah anak supaya nang masjid. Merintah anak nang masjid, ngejak anak nang masjid mergo terawih. Mergo wong tuane ya ora nang masjid nek gak terawih. Gak wis cocok rasa. Kan begitu. Nah, ini yang pertama, harus ada niat untuk melakukan transformasi diri. Jangan malu berubah.
Karena kalau Ramadan kita tidak berubah, kapan mau berubah? Dan kapan bisa berubah? Jadi jangan malu untuk berubah. Jadikan Ramadan sebagai momentum untuk bertransformasi diri, berubah lebih baik. Arus itu besar. Ramadan itu arusnya besar. Semua ingin berubah. Maka ikutlah arus itu. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah, saya menggunakan istilah kendalikan urusan perut. Ini yang kedua. Kenapa istilah ini saya pakai? Merujuk kepada definisi puasa. Puasa itu apa? Menahan dari makan, minum, dan kumpul. Menahan makan, minum itu berarti kebutuhan perut. Kendalikan urusan perut, kendalikan. Kenapa? Rahasia, termasuk rahasia terbesar puasa adalah karena manusia selama 11 bulan urusan perut itu lost doll. Urusan perut itu sudah lost doll. Maka kedatangan Ramadan itu bisa diistilahkan dengan emergency break. Emergency itu apa? Darurat. Break, berhenti. Puasa itu berhenti tanda darurat. Manusia 11 bulan kamu lost dalam urusan perut. Bulan Ramadan ini emergency. Dah, berhenti. Atur, kendalikan. Kenapa? Karena ada nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Man dzobata batnahu dzobata dina. Barang siapa yang bisa mengendalikan urusan perut, dia akan mampu mengendalikan urusan agamanya. Dari perut naik ke agama. Semua kerusakan itu berujung kepada kebutuhan perut. Mangan aspal, mangan koral, mangan MBG, itu kan urusan perut. Korupsi ya urusan perut. Semua urusan perut. Karena itu Imam Al-Ghazali menyebut syahwat perut itu a'dzamul muhlikat, perusak utama. Perusak utama manusia itu perut. Jika urusan perut tidak terkendali, rusak semua. Semua kejahatan bermula dari urusan perut. Itu. Nah, maka yang kedua, ayo selama Ramadan kita kendalikan urusan perut. Urusan perut itu bukan hanya makan dan minum, tapi syahwat. Tuh, beda ya. Makan minum bukan syahwat. Karena makan bisa jadi kebutuhan, minum jadi kebutuhan. Tapi kalau sudah syahwat, itu beda. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi semangat untuk bertransformasi, berubah. Dan yang ketiga, kendalikan urusan perut.
Yang ketiga, pasang target. Karena hidup tanpa target itu tanpa arah. Target Ramadan ini saya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Capaiannya ini, itu. Saya harus bisa melakukan ini, meninggalkan itu. Pasang target. Harus bisa. Karena target itu menjadi trigger dan menjadi penyemangat, menjadi tantangan, menjadi suntikan agar potensi yang ada dalam diri kita keluar maksimal. Maka harus ada target. Nah, yang terakhir, anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Meskipun kita selalu berdoa ya kalau ketemu Ramadan, khususnya saya secara pribadi di atas mimbar selalu mengatakan, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Kan selalu begitu kan? Tetapi anggap ini Ramadan terakhir, sehingga kita tidak lagi bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka maksimalkan usaha, optimalkan semuanya. Nah, 4 itu saja. Yang pertama, transformasi diri. Yang kedua, kendalikan syahwat perut. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasang target. Semua apa yang ingin dicapai. Dan yang keempat, anggap Ramadan ini terakhir bagi kita. Para jamaah, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian tafsir ini dan mengkhatamkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur untuk mengkhatamkan kajian tafsir ini. Dan izinkan juga di kesempatan ini, meskipun tidak wajib ya, tapi izinkan saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf apabila selama bermuamalah, berinteraksi, apakah itu selaku imam masjid atau pengasuh kajian tafsir ini, manakala ada ucapan, tindakan yang kurang tepat selama ini, kami mohon maaf. Diparingi napa mboten? Lho kok ora dijawab, diparingi napa mboten? Marem kula mboten. Jadi mudah-mudahan kita masuk secara jiwa dan raga Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.